killer body, samurai mind. They can't be. Terakhir, di mana 2 milenium ke belakang ini adalah masa yang mana populasi manusia paling banyak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ Mankind's recorded history. Di sepanjang sejarah tercatat umat manusia, kita saksikan banyak sekali contoh pembunuhan massal, Wars resulting in serta peperangan yang mengakibatkan jutaan kematian yang tidak terungkap. have seen our fair share of Tentunya kami di dunia barat pun bisa menyaksikan hal tersebut. Tetapi biasanya kita mengaitkan pembunuhan massal dan jihad dengan agama lain, dan bukan dengan agama Kristen. a very peaceful religion. Sebab tentu, agama Kristen merupakan agama damai dalam sejarah kita, berbeda dengan agama-agama seperti Buddha. Atheism, of course, just doesn't believe in. Sedangkan ateisme tentu tidak percaya Tuhan, sehingga ideologi tersebut tidak punya andil dalam pembunuhan massal dalam sejarah. Tapi apa betul begitu? Quite surprising and very alarming. And Namun, bukti-bukti yang ada ternyata cukup mencengangkan serta mengkhawatirkan. Dan saya ingin berbagi kajian akademis yang telah diuji dengan sangat ketat, perihal pembunuhan massal yang ada dalam sejarah. Dan saya akan mengacu pada pembahasan dalam buku ini, in Islam, the uses and yang berjudul Perang dan Damai dalam Islam, Penggunaan dan Penyelewengan Jihad, bin Muhammad, disunting oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad, Profesor Ibrahim Kalin, dan Profesor Muhammad Hashim Kamali. available to read free online, and Versi soft copy dari buku ini tersedia secara gratis dan tautannya saya letakkan pada deskripsi video ini di bawah. Dan bab 7 dari buku ini yang akan saya bahas dengan Anda berjudul Jumlah Jenazah. Sebuah studi perbandingan kuantitatif dari pembunuhan massal dalam sejarah. things in history. It's very, very interesting. Ini sangat-sangat menarik, dan penulisnya adalah Dr. Navid Say. This chapter is based on a prior academic work. Menurut saya, bab ini didasarkan pada karya akademis sebelumnya. Saya hanya akan membacakan bagian preambul atau pengantar terlebih dulu, lalu kesimpulan dari si peneliti. Kemudian menginformasikan temuan-temuan penting serta analisis tentang penyebaran jumlah jenazah dalam sejarah, yang berumur sekitar 2000 tahun ke belakang. And which civilizations bear the Dan, peradaban mana yang paling banyak bertanggung jawab atas pembunuhan massal ini? Kita semua tahu, tentu pelakunya bukanlah Kristen, yang adalah sebuah agama damai, dan pastinya juga bukan Buddha, satu agama yang ramah serta damai, dan seterusnya. Let's look at the facts before perhaps we jump to conclusions. Mari kita melihat fakta-faktanya sebelum sampai kepada kesimpulan. He writes, Di dalam pendahuluan buku ini, penulis menyatakan bahwa, dalam buku pentingnya yang berjudul The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, Benturan Peradaban dan Pembangunan Kembali Dunia Baru, yang terbit tahun 1996, seorang ilmuwan politik dari Universitas Harvard yakni Samuel Huntington, merumuskan ulang pemahaman sejarah dari Arnold Toynbee, bahwasanya sejarah tak hanya didorong oleh struktur yang bersifat umum, seperti wilayah, modal, penduduk, dan sumber daya alam, tetapi juga oleh struktur ide antar manusia. it's not ideational structures, ideational. Maksud dari istilah ini adalah ide-ide yang berdasarkan pada gagasan atau konsep, bukan hanya pada faktor yang sifatnya fisik seperti mungkin dalam pemahaman ideologi Marxis, tetapi juga oleh struktur ide antar manusia, seperti budaya, identitas, kesetiakawanan masyarakat, serta kumpulan peradaban. Civilizational association. Pemahaman ini sepertinya didukung oleh pengamatan empiris, yang kemudian diisi oleh kekosongan politis dan intelektualitas yang meraih kejayaan khusus di era kebangkitan runtuhnya paham komunisme dukungan negara Uni Soviet, Rusia kini. The wake of the collapse of Soviet-backed communism. Oftentimes, the restatement of religion as the single most stable ideational structure in human history. Seringkali pemulihan agama, sebagai satu-satunya struktur gagasan paling teguh dalam sejarah umat manusia, acap kali dikaitkan dengan istilah pembalasan dendam Tuhan. Tapi bagi para ahli sosial atau sejarawan, perihal agama ini mustahil bisa dipisahkan secara ilmiah antara faktor Tuhan dari hukum manusia di bumi, sebab hukum buatan manusia adalah aturan yang campur aduk. Socio-political practices of earthlings.
That's quite witty, I think. Saya pikir istilahnya cukup cerdas, yang mana dengan kata lain para ahli sosial dan sejarawan mengalami kesulitan untuk menemukan campur tangan Tuhan pada peristiwa sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang masuk ke dalam kategori ilmiah yang bisa dihadapi para ahli tersebut. Si penulis melanjutkan, namun hanya dengan pengamatan biasa saja, akan mampu menunjukkan konstruksi yang berpindah-pindah perihal Tuhan. Di mana di dalam politik, istilah Tuhan merupakan jalan pintas dari kebenaran mutlak. Sudah dijadikan akibat yang wajib dari semua bentuk konflik, baik konflik pada tingkat lokal ataupun lintas negara. From the substate to the trans-state levels. Kekuatan dari keterkaitan ini serta keajegannya telah diuji dalam studi di buku yang Anda baca sekarang ini. In this study. Now, that's quite chunky academic scholarly language. Menurut saya, bahasa akademik yang digunakan di sini agak berat. Padahal intinya ingin menerangkan apa dampak atau pengaruh agama dalam lahirnya suatu konflik. Juga apa peran ideologi lainnya dalam hal ini. Kemudian penulis menerangkannya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami pada bagian tujuan. Di mana bagian ini terdiri dari satu paragraf pendek yang ingin saya bagikan kepada pemirsa. Karena bagian ini lebih jelas jika dibandingkan dengan bagian pendahuluan tadi, yang agak remang-remang. Si penulis menyatakan, attempts to quantify the human death toll of religious and political violence throughout the studi ini mencoba menghitung jumlah kematian manusia yang diakibatkan oleh kekerasan agama dan politik selama 2000 tahun terakhir. Dan mengaitkannya dengan peradaban agama budaya, dengan memakai versi modifikasi dari klasifikasi peradaban karya Huntington. Studinya kemudian berkembang seperti garis di bawah ini. Firstly, a comprehensive Pertama-tama tabel data lengkap dari lebih dari 3.000 bentrokan kekerasan dalam sejarah. Semenjak tahun 0, yang diduga merupakan tahun kelahiran Yesus, yaitu tahun 0 Masehi. in AD 0, although we know in fact he was probably born. Padahal mungkin Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, yang merupakan pandangan umum sekarang ini. All violent clashes in history from Jesus' birth to today. Tapi si penulis mengumpulkan semua peristiwa bentrokan kekerasan, semenjak kelahiran Yesus hingga zaman sekarang atau dalam hal ini hingga tahun 2008, tahun di mana artikel ini ditulis. Those violent conflicts in history, all with an estimated death toll. Kemudian kami lanjutkan dengan mengenali 276 konflik paling parah dalam sejarah, yang semuanya menimbulkan korban jiwa yang ditaksir sebanyak lebih dari 10.000 nyawa. Dan kemudian mengurutkannya berdasarkan korban tewas. Kenapa hanya 276 saja? Sebab inilah jumlah kejadian yang menimbulkan korban jiwa terbanyak, yakni masing-masing lebih dari 10.000 jiwa. Lalu, hasilnya diorganisir sepanjang garis peradaban supaya bisa didapatkan pemahaman komplit dari kekerasan yang diakibatkan oleh faktor sosial agama. Temuannya kemudian digambarkan dalam 4 tabel, yang mengarah kepada evaluasi perbandingan dari kekerasan agama yang berbeda-beda dan tradisi peradaban. And civilizational traditions. So, perhaps in simpler language, which civilizations, which ideologies. Jadi mungkin, mudahnya bisa dikatakan, peradaban mana, ideologi mana, agama mana, yang bertanggung jawab atas jumlah kematian dalam sejarah yang tercatat, setidaknya selama 2000 tahun terakhir, di mana 2 milenium ke belakang ini adalah masa yang mana populasi manusia paling banyak. Now, what he does then. Jadi dengan ini, rentang pengamatannya sudah ditentukan. Lalu si penulis melanjutkan dengan menelaah. Oh, tapi sebelum kita melihat data yang sebenarnya, penulis menunjukkan 7 peradaban yang masing-masing telah diberi penjelasan. So he has one civilization called the atheist civilization. Ada satu peradaban yang dinamainya dengan peradaban ateis yang berlokasi di blok komunis, yang tentunya kini sudah tidak ada lagi, setidaknya tidak di benua Eropa. Mungkin masih ada di Cina atau Korea Utara. Jadi ini adalah peradaban anti-agama. Berapa korban jiwa yang menjadi tanggung jawab peradaban ini dalam sejarah? Peradaban berikutnya adalah peradaban Buddhis, yang ditulis berlokasi di Asia Timur, sebagian dari Asia Selatan. Kemudian peradaban Kristen di benua Eropa, di benua Amerika, dan sebagian di benua Afrika. Lalu peradaban India, yang ditemukan di India, Nepal, dan Mauritius. Kemudian peradaban Islam, yang ditemukan tentunya di Timur Tengah, di sebagian benua Asia dan sebagian benua Afrika. Lalu peradaban pribumi asli, yang berlokasi di sebagian benua Afrika dan benua Amerika sebelum periode penjajahan. Dan terakhir, peradaban Sinik, yang tentunya bisa ditemukan di China dan beberapa negara di sekitarnya. Jadi inilah 7 peradaban yang ditelaah oleh penulis beserta lokasinya masing-masing. Dan penulis akan menyajikan jumlah kematian massal dalam peperangan, yang dilakukan oleh setiap peradaban tersebut berdasarkan statistik. So in this book, that's kind of it. We're going to go to the conclusion. Jadi di dalam buku ini, sebentar lagi kita akan masuk bagian kesimpulan.
Pemirsa bisa membacanya langsung dengan klik tautan di bawah, di mana penulis menyajikan halaman demi halaman dan tabel demi tabel dari peperangan yang ditampilkan secara kronologis berdasarkan jumlah. Contohnya peristiwa pertama. Peristiwa ada di sini di tabelnya. The first event there in the table is World War II. Yang adalah Perang Dunia Kedua dalam kurun 1939 sampai 1945, dengan taksiran kematian antara 54 juta sampai 72 juta jiwa. Tipe peristiwa, perang, dan peradaban yang berperang adalah peradaban Kristen dan Buddhis. Entah kenapa ada Buddhis di situ, tapi ditulis demikian. Buddhist. Okay, not sure why he's got Buddhist there, but he has. And then the next one, People's Republic of China. Berikutnya, Republik Rakyat Cina dengan taksiran kematian antara 44 juta sampai 77 juta jiwa, dan peradaban yang bertanggung jawab di sini adalah peradaban anti-agama, sebab memang RRC merupakan negara komunis yang anti-agama. Di sana gereja-gereja ditutup, mempersekusi umat Kristen, Yahudi dan Muslim, dan lain-lain. Dan masih berlangsung sampai hari ini. Others, and they're still doing that today, of course. So, without going through all of these, because there's pages and pages and pages of... Jadi, saya tak usah membahas keseluruhan halamannya karena terlalu banyak. Kemudian di dalam buku ini ditulis perang. Perang di sini tidak berarti hanya perang antar negara, tapi juga perang saudara yang menyebabkan korban jiwa yang sangat besar. Jadi apa hasil dari surveinya? Pada bagian tafsiran hasil, ini adalah gambar hasil pada halaman ini. These are the results here on the page, but I've just come to his interpretation of the results. Dan saya sedang membaca penafsiran dari hasil studinya. Temuan kami menunjukkan bahwa, dengan memakai seluruh rangkaian data untuk kurun waktu tahun 0, yang adalah tahun kelahiran Yesus, sampai tahun 2008, penulis menelaah sejarah untuk periode 2000 tahun sejarah dunia. Politically and religiously motivated violence has cost between... Kekerasan yang ditimbulkan atas dasar motif politis dan agama, telah menelan korban antara 447 juta dan 706 juta jiwa. Jadi siapakah pelaku yang paling buruk? Karena kita semua tahu, agama Kristen adalah agama yang sangat damai. Serta kita juga tahu, kalau ateisme bukanlah suatu ideologi yang membunuhi manusia. Saya sering menemukan pendapat ini di Twitter dan di tempat lain. Berapa banyak nyawa yang hilang akibat ateisme? Richard Dawkins, yang seorang profesor biologi dari Inggris, pun menanyakan pertanyaan tersebut. Jadi secara nalar wajar, ateisme belum pernah membunuh siapapun. Tapi apakah betul demikian? The Christian civilization's share of this is the largest. Jadi nomor 1, peradaban Kristen memiliki andil terbesar dalam hal ini dengan angka korban antara 119 juta jiwa sampai 236 juta jiwa. Sedangkan angka mediannya adalah 178. Maksud angka median adalah angka pertengahan. Jadi antara angka tertinggi dan angka terendah, angka mediannya adalah 178 juta manusia terbunuh oleh agama Kristen sebagai hasil dari perang yang dilakukan oleh pemeluk Kristen. Comes in second place, can you guess? Well, it's the Peringkat kedua, bisakah pemirsa tebak siapa yang duduk di nomor 2? Ternyata adalah peradaban anti-agama yang punya andil dalam membunuh sebanyak 124 juta manusia, di mana masih dalam kisaran angka median. Jadi 124 juta manusia mati oleh perang ateis. both civil wars and wars between countries, of course. Baik karena perang saudara, ataupun perang antar negara. Siapa di peringkat ketiga, adalah peradaban sinik, dengan 107 juta kematian, masih dalam angka median. Peringkat keempat adalah peradaban Buddhis dengan sekitar 87 juta kematian. With around 87 million deaths. Hang on, where's the Muslim? Surely the Muslim civilization must be here Oh, somewhere. aneh. Di mana peradaban Muslim? Harusnya kan peradaban Muslim ada di peringkat atas. Ke peringkat kelima dalam daftar kotor dari pembunuh yang paling parah dalam sejarah. Peringkat kelima itu diduduki oleh peradaban pribumi asli dengan 45 juta kematian. Civilization. Number 6 is the Islamic civilization. Peringkat keenam adalah peradaban Islam dengan 31 juta kematian. Dan akhirnya peringkat ketujuh sekaligus terakhir yaitu peradaban Indik dengan angka di bawah 2,39 juta kematian. Deaths. So by far and away the worst, if one looks at the death toll distribution and the pie chart. Sejauh ini yang paling buruk adalah kalau kita perhatikan sebaran jumlah kematian di bagian pie chart-nya. Ternyata peradaban paling jagoan, yang menyebabkan kematian massal paling banyak dalam perang saudara, hingga pembunuhan berskala besar adalah peradaban Kristen. Memang agak janggal menyandingkan kata agama Kristen dengan peradaban. Tapi itulah istilah yang digunakan dalam survei ini. The Islamic civilization comes second from the bottom in terms. Sedangkan peradaban Islam menempati posisi kedua dari bawah terkait dengan jumlah korban yang tewas. Jadi menurut saya, fakta ini cukup mengejutkan khususnya buat saya saat pertama kali membaca bagian artikel yang berjudul Sebaran Korban Tewas yang dihitung begitu cermat. Number 1 is the Christian civilization
Number 2, di mana sebagaimana ditulis di buku ini, peringkat 1 diduduki oleh peradaban Kristen. Peringkat 2 oleh peradaban ateis. Mohon maaf Richard Dawkins, ternyata ateis atau negara berideologi ateis atau peradaban ateis, bertanggung jawab atas 124 juta kematian. Baik itu Uni Soviet, Blok Timur, Cina. Komunis Cina lah mungkin yang terparah dalam hal membunuh manusia dalam sejarah dan juga di dunia. Islam comes 6. So that's very interesting. Dan Islam menduduki peringkat ke-6. Jadi informasi ini sangatlah menarik. Buku ini, dengan subjudul penggunaan dan penyelewengan jihad, sangatlah menarik sebab menyangga banyak mitos perihal jihad di dunia barat. Buku ini ditulis oleh, berikut adalah daftar isi bukunya, ditulis oleh satu tim cendekiawan terkemuka dalam subjek ini. A whole team of distinguished scholars on the subject. It talks about warfare in the Quran. Subjek-subjek seperti peperangan dalam Al-Quran, Al-Quran dan pertempuran, jihad, aturan Islam tentang perang, dan banyak lagi topik yang banyak disalahpahami oleh dunia barat. Saya tidak akan membahas semua bab dalam bukunya, tapi ada 16 bab dalam buku berjudul Perang dan Damai dalam Islam ini. Saya sangat menyarankan untuk dibaca, dan pemirsa bisa mendapatkan bukunya secara gratis via online. Baiklah, cukup sekian dan sampai jumpa lagi.